Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin menyampaikan refleksi kritis pemikiran Merdeka Belajar menurut Bapak. Sebelum memaparkan Merdeka Belajar itu sendiri, saya ingin menyampaikan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut beliau adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Nah, di sini harus kita garis bawahi apa pendidikan. Pendidikan itu butuh tuntunan. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak-anak didik kita terletak di luar kecakap atau kehendak kita sebagai pendidik. Anak-anak didik itu sebagai makhluk hidup, manusia dan benda, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak didik kita itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin maupun hidup lahir mereka karena kekuasaan kodratnya. Kita sebagai pendidik dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya dan dasarnya, tetapi hidup dan tumbuhnya anak-anak didik kita itu sendiri. Jika saya analogikan sebagai seorang petani, maka petani itu dia menanam padi. Dalam proses penanam padi itu, dia hanya bisa kondisi tanah, memelihara padi itu, memupuk padi itu, membasmi ulat-ulatnya, serta jamur-jamur yang mengganggu kehidupan padi itu. Jika itu dilakukan oleh petani, niscaya insya Allah akan membuahkan hasil sesuai dengan harapan mereka atau harapan petani itu sendiri. Tetapi petani tidak bisa merubah kodratnya padi menjadi jagung. Nah, untuk itu di sini kita sebagai pendidik, kita tidak bisa merubah kodratnya anak-anak kita. Kita sebagai pendidik hanyalah bisa menuntun, mengajar anak-anak kita sepenuh hati dan dengan ikhlas, supaya anak-anak kita itu tumbuh sesuai dengan kodrat diri. Untuk itu, marilah kita mulai dari saat ini mendidik anak-anak didik kita itu dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dengan rasa belas kasih sayang, sehingga anak-anak didik kita itu tumbuh sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana juga beliau menyampaikan dengan semboyannya yang terkenal, ing ngarso sung tuludo ing madia mangun korso tut wuri handayani. Artinya kita sebagai seorang pendidik, di depan kita memberikan teladan kepada anak didik kita, di tengah-tengah kita memberikan ide-ide yang cemerlang, dan di belakang kita menjadi seorang motivator atau pendukung atau mendukung anak-anak didik kita, sehingga tumbuh kembangnya itu melahirkan anak-anak yang memiliki budi pekerti yang luhur, sehingga mereka bisa menjadi seorang yang memiliki olah cipta, olah karsa dan olah karya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ini bisa kita aplikasikan, bisa kita implementasikan dalam pelajaran di sekolah kita masing-masing. Untuk itu, marilah kita mendidik, menuntun, mengajar anak-anak didik kita itu sehingga dia menjadi manusia yang seutuhnya atau memanusiakan manusia. Semoga budi pekerti yang lahir dari anak-anak didik kita menjadikan mereka menjadi manusia yang memiliki akhlak dan beriman sebagaimana profil pelajar Pancasila, yang sekaligus juga merdeka belajar di sini artinya kita sebagai pendidik merdeka memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, kehendak atau kodrat yang anak-anak kita miliki. Demikian, semoga kita bisa menjadi guru yang hebat di mata anak-anak didik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.